Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Siti Astia Mauliana Sari, NIM 171 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo, Madura. Nah, di sini untuk memenuhi tugas sejarah pemikiran ekonomi, saya mengangkat judul yaitu Pemikiran Filsafat Ekonomi menurut Plato dan Aristoteles. Sebelum masuk ke materi pembahasan, saya akan menjelaskan mengenai materi pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini saya akan menjelaskan mengenai apa arti dari filsafat, apa arti dari ekonomi, dan apa arti dari filsafat ekonomi. Saya menjelaskan pendahuluan tentang filsafat ekonomi terlebih dahulu dikarenakan agar kalian semua dapat memahami apa itu arti dari filsafat ekonomi dan agar kalian bisa memahami materi pembahasan selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian filsafat. Nah, pengertian filsafat ini itu filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia yang terdiri dari dua kata yang mana philos yang artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Secara umum, menurut KBBI bahwasanya filsafat adalah suatu pengetahuan dan penyelidikan dengan menggunakan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Nah, filsafat pertama kali itu diketahui pada era Yunani kuno sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian ilmu ekonomi. Nah, istilah ekonomi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga, sedangkan nomos bermakna hukum atau peraturan yang berlaku. Nah, untuk ilmu ekonomi secara umum itu adalah ilmu yang mempelajari kegiatan manusia yang dimana keinginan atau kebutuhannya tidak terbatas, namun sumber dayanya yang sangat terbatas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian filsafat ekonomi. Nah, filsafat ekonomi adalah bentuk dasar dari suatu sistem ekonomi yang dibangun. Nah, filsafat ekonomi memiliki tujuan dasar yang ingin dicapai. Misalnya, tujuan dalam kegiatan ekonomi konsumsi, produksi, kontribusi, pembangunan ekonomi, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal. Nah, filsafat ekonomi sendiri secara umum adalah cabang ilmu filsafat yang mengkaji aktivitas kehidupan ekonomi di tengah masyarakat. Nah, kita akan masuk ke dalam materi pembahasan. Nah, di pembahasan ini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, biografi Plato, yang kedua, pemikiran filsafat ekonomi menurut Plato, dan yang ketiga, biografi Aristoteles, dan yang keempat adalah pemikiran filsafat ekonomi menurut Aristoteles. Mengapa saya mengambil tentang adanya biografi Plato dan biografi Aristoteles? Dikarenakan agar kalian tahu Plato itu adalah siapa dan Aristoteles itu adalah siapa. Nah, karena itulah saya mengambil tentang biografi Plato dan biografi Aristoteles juga. Baik, kita akan memasuki materi pembahasan yang pertama, yaitu tentang biografi Plato. Nah, Plato ini siapa dan kenapa ada di pemikiran ekonomi gitu kan. Nah, Plato ini adalah seorang filsuf yang lahir di Athena pada tahun 427 sebelum Masehi atau 427 ya sebelum Masehi. Nah, ayah Plato ini bernama Ariston of Athens dan ibunya bernama
Plankton. Nah, sebelum menjadi filsuf ekonomi, Plato ini juga sebelumnya mendapat atau menjadi murid dari filsuf-filsuf lainnya. Nah, filsuf lainnya ini terdiri dari Kratilos dan Socrates. Nah, beliau juga seorang matematika dan seorang pendiri sekolah akademik tertinggi, yaitu Sekolah Akademik Platonik di Athena. Nah, beberapa karya Plato ini adalah penulis philosophical dialogues dan Republik dalam bahasa Yunani, yaitu Politeia atau negeri, yaitu yang berisi mengenai pandangan terhadap keadaan yang ideal, dan perumpamaan beliau yang paling terkenal adalah orang di gua. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pemikiran filsafat ekonomi menurut Plato. Nah, pemikiran Plato adalah tentang mendiskusikan mengenai kemajuan negara secara alami bergantung pada pembagian tenaga kerja, atau bisa disebut sebagai division of labor. Nah, di dalam masyarakat ada 3 jenis tenaga kerja, yaitu menjadi penguasa, menjadi tentara, serta menjadi pekerja. Nah, pekerja ini menurut Plato adalah kelas terendah yang diperbolehkan untuk mengumpulkan kekayaan. Sedangkan yang menjadi penguasa dan tentara hanya bekerja untuk melayani negara dan bukan untuk mengumpulkan suatu kekayaan. Nah, pembagian kerja ini juga didasarkan karena adanya keinginan manusia atau masyarakat yang berlebihan dari kebutuhan kuadratnya, dan itu menjadi penghambat terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Nah, sebab itulah Plato memberikan pendapat bahwa keinginan serta hasrat masyarakat akan barang dan jasa harus dikekang agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Nah, Plato ini menjelaskan bahwasanya apapun yang hasrat dari kita ini, hasrat dari masyarakat, itu jika tidak dikekang, itu tidak akan menciptakan suatu keadilan. Karena Plato ingin menciptakan suatu keadilan dan makmur, maka yang harus bisa dikerjakan adalah mengekang suatu hasrat dan keinginan yang timbul dalam masyarakat, seperti itu. Nah, pandangan pendapat Plato tersebut itu dari perilaku masyarakat Yunani pada saat itu yang terlalu serakah akan keinginan atau kesenangan untuk kehidupan dirinya. Nah, jadi Plato sangat tidak menyukai hal tersebut. Jadi muncullah pendapat mengenai pengekangan dan keinginan yang berlebihan. Pemikiran filsafat ekonomi menurut Plato yang lain itu adalah mengenai uang bekerja. Dalam politiknya, Plato menjelaskan bahwa selain sebagai alat tukar, uang juga berfungsi sebagai alat untuk mengukur nilai dan mengakumulasi kekayaan. Nah, dalam sisi lain, Plato juga berpendapat bahwasanya uang itu steril di mana tidak dapat dihasilkan oleh bunga. Nah, Plato berpendapat bahwasanya uang itu harus steril, tidak boleh ada bunga. Bahwasanya bunga itu berarti tidak diperbolehkan oleh Plato sendiri, gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai biografi Aristoteles. Nah, Aristoteles sendiri itu adalah seorang filsuf yang lahir di Stangira, Macedonia pada tahun 384 sebelum Masehi. Aristoteles juga seorang guru dari Alexander Agung. Nah, pada umur 17 tahun, beliau pergi ke Athena untuk menjadi seorang murid dari Plato. Berarti dapat disimpulkan bahwasanya Aristoteles ini adalah murid dari Plato. Nah, dan beliau juga menjadi seorang guru di sekolah yang didirikan oleh Plato. Nah, Aristoteles ini bersama Plato itu kurang lebih selama 20 tahun. Cukup lama ya guys ya. Nah, Mytilene adalah tempat Aristoteles melakukan banyak penelitian zuluk. Pada tahun
335 atau 6 sebelum Masehi mendirikan sebuah sekolah yang disebut Peripatetik. Jadi Bapak Aristoteles ini juga seorang yang mendirikan sekolah seperti Bapak Plato gitu. Aristoteles ini juga disebut bapak ahli pengetahuan dikarenakan menguasai banyak ilmu pengetahuan, yang dimana Aristoteles ini menguasai ilmu biologi, botani, kimia, fisika, metafisika, etika, sejarah, logika, metafisika, retorika, filsafat, filsafat pikiran, filsafat sains, puisi, teori politik, psikologi, geologi, dan zoologi. Wah, banyak banget ya guys ya. Nah, untuk beberapa karya dari Aristoteles ini, itu ada yang ilmu logika, itu ada kategoris. Ada on interpolation, prior and analytics, terus ada posterior analytics, ada topics, ada somatical refutation. Terus untuk ilmu fisika itu ada fisik, ada on the heavens, ada on the generation, ana corruption. Nah, untuk psikologi dan sejarah alam ada on the soul, on the parts of animals, ada on the generation animals, ada parva naturalia. Nah, untuk etika itu karyanya ada Nicomachean Ethics, ada Eudaimonia Ethics, ada Magna Moralia, ada Politik Retorik, ada Art of Poetic. Nah, untuk ilmu metafisika nanti kalian bisa browsing-browsing di Google selanjutnya. Untuk karya-karyanya lebih mendalam, kalian bisa browsing-browsing di Google ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemikiran filsafat ekonomi menurut Aristoteles. Nah, Aristoteles ini juga memiliki pemikiran filsafat ekonomi tersendiri. Nah, menurut Aristoteles, ekonomi merupakan suatu bidang tersendiri yang pembahasannya harus dipisahkan dengan bidang lain. Beliau juga orang yang meletakkan pemikiran dasar tentang teori nilai, value, dan harga price. Nah, menurutnya kebutuhan manusia tidak terlalu banyak, sedangkan keinginan manusia tidak terbatas. Yang lebih menarik lagi itu adalah Aristoteles mengkritik kegiatan produksi untuk memuaskan keinginan manusia yang tidak terbatas, menganggapnya tidak wajar atau unnatural. Nah, yang Aristoteles itu yang pertama kali mengenalkan kita tentang unnatural, tidak wajar gitu. Nah, Aristoteles ini juga membedakan proses ekonomi ke dalam dua cabang, yaitu kegunaan, use, dan keuntungan, gain. Nah, untuk lebih spesifik, ia membedakan ekonomik dan krematik. Nah, ekonomik adalah sebagai suatu cara pengetahuan yang motif kegiatannya dilakukan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Sedangkan krematik adalah sebagai kegiatan yang motifnya mencari keuntungan saja. Berarti untuk ekonomik itu dilakukan untuk memperoleh, sedangkan untuk krematik sendiri itu untuk mencari keuntungannya gitu. Pada awalnya dalam ekonomi Aristoteles ini menggunakan aktivitas kegiatan ekonomi barter, di mana ekonomi barter ini adalah kegiatan pertukaran barang dengan barang dan jasa dengan jasa. Nah, aktivitas ekonomi ini sangat lambat dikarenakan sistem yang digunakan adalah barter. Nah, karena itulah ada konsep di mana alat convertible memudahkan pertukaran barang dan jasa diganti oleh pertukaran uang. Pada dasarnya, menurut Aristoteles, uang adalah perubahan fasilitas yang memfasilitasi pertukaran
barang dan jasa. Karena uang disepakati dengan pertukaran, uang memiliki nilai yang sesuai untuk barang atau jasa yang terukur. Uang juga dapat digunakan sebagai sarana investasi dan alat tukar. Serta Aristoteles memandang adanya bunga itu dianggap haram. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya Plato dan Aristoteles ini berpendapat bahwasanya adanya bunga itu dianggap haram atau tidak diperbolehkan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya beberapa dari pemikiran Aristoteles ini, yang pertama, pertukaran barang dilakukan dengan bentuk barter, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan alami masing-masing masyarakat. Nah, yang kedua, kegiatan aktivitas ekonomi yang menjadi prediktif adalah keuntungan daripada penggunaan. Nah, yang kedua, setiap kehidupan membutuhkan kebutuhan terbatas, namun ada keinginan yang sangat terbatas, dan itu sangat tidak wajar. Aristoteles juga membuat konsep harga dan nilai. Nah, yang keempat, pertukaran yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan. Namun Aristoteles berpendapat bahwasannya jika adanya bunga itu dapat merusak tatanan perekonomian dan menyebabkan adanya ketidakadilan. Nah, yang kelima itu adalah uang dapat dijadikan sebagai sarana investasi, standar nilai serta alat pembayaran. Wah, ternyata pembahasan pemateri udah selesai. Karena udah di ujung pemateri dan pembahasan sudah selesai, saya pamit undur diri dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua karena sudah menonton video ini. Jika ada kesalahan maupun kekurangan kata atau kesalahan kata atau kekurangan materi atau kekurangan informasi, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Siti Asia Maulana Sari pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.